malah kita tidak bisa menambah anggaran, malah kita diminta untuk Oh gitu, Bu? Iya, kita harus mengoptimalisasi. Itu perintah dari Kemendagri. Suruh ngirit, Bu. Iya, jadi karena kondisi negara juga yang sudah pandemi, memang sih sebenarnya pemerintah welcome dalam penambahan anggaran ya, dibebankan di undang-undang juga sudah ada anggaran untuk pemilihan itu bisa melalui APBD, tetapi bisa disupport dengan APBN gitu kan. Ternyata ketika kita era pandemi kemarin kita makanya sudah bahas dengan pemerintah daerah, dengan gugus tugas, kemudian dengan semuanya, dalam arti anggaran ini sekian miliar, tetapi kita harus optimalisasi karena ada kegiatan yang sudah tidak bisa kita lakukan. Bener. Ya kan? Iya, Yang sosialisasi biasanya kita lain. kumpulkan banyak massa misalkan, sudah tidak bisa lagi. Tapi Mungkin nanti by online. Tapi kemarin kalau nggak salah KPU Kepri ngajuin tambahan anggaran berapa? 18? Iya, sebenarnya KPU Kepri ini kan sebenarnya saya jelaskan dulu. Kita ada satu pemilihan gubernur, ya kan? Kemudian ada ada 6 kabupaten kota yang melaksanakan pemilihan, 5 kabupaten dan 1 kota Batam. Ya kan? Khusus Tanjung Pinang dia melaksanakan gubernur saja karena sudah pemilihan. Itu yang harus kita pahami yang pertama. Terus yang kedua, anggaran kita adalah anggaran sharing, ya, sharing anggaran. Jadi anggaran pilkada ini kita sharing anggaran, di mana anggaran itu ada yang ditanggung oleh provinsi, KPU provinsi, ada juga yang ditanggung oleh KPU kabupaten kota. Khusus semua honor penyelenggara dari PPK sampai KPPS sampai PPDP itu yang nanggung provinsi. Nah, sedangkan pelaksana kegiatan teknisnya itu adalah kabupaten kota. Jadi kita saling berbagi di situ. Dari 98 miliar ya, 98 miliar nih. Ternyata hampir 60% itu hanya untuk bayar badan ad hoc saja. Gede juga. Itu 60%. Iya, 60% dari 98 miliar. Karena itulah sebenarnya yang besar itu adalah membayar honor ad hoc ini. Lah, kita bayangin saja ketika ada TPS itu menjadi 500 yang sebelumnya 800, otomatis nambah TPS. Nambah TPS nambah KPPS. Nambah KPPS nambah honor lagi. Lah. Jadi cukup enggak, Bu? Ya, makanya kemarin kami sudah rapat dengan Pemda. Alhamdulillah ya kan, kami dari kegiatan-kegiatan yang sebelumnya itu harus tatap muka, kita sudah sisir, akhirnya kita dapatkan optimalisasi dan kita bisa lebih menghemat anggaran untuk ini di cover, dalam arti ada sekitar 5,9 kita optimalisasi, kita bisa untuk menambahkan honor ini. Tetapi ya itu memang yang menjadi masalah kita adalah alat-alat APD. Nah, karena alat APD ini kan sebelumnya tidak ada di anggaran gitu kan. Dan kemudian kita diminta memunculkan itu untuk penyelenggara kita, semua penyelenggara harus menggunakan APD. Nah, itu. Tetapi alhamdulillah support pemerintah daerah cukup bagus ya untuk anggaran APD. Mereka kita juga sudah bicarakan dengan Dinas Kesehatan, mereka support, BPBD juga support. Cuman ternyata pemerintah pusat juga dari Kemendagri juga dari Kementerian Keuangan juga mensupport bahwa mereka juga akan menganggarkan melalui APBN gitu. Nanti harus disupport juga. Ya, juga support ada dari APBN, alhamdulillah. Tetapi kembali nanti tinggal pengadaannya itu ya mungkin di pengadaannya itu kan lebih yang punya spesifikasi itu kan orang di gugus tugas yang tahu berapanya gitu. Kita hanya tahu apa sih kebutuhannya, misalnya masker, hand sanitizer, terus sarung tangan dan sebagainya. Berarti sekarang ini mengalokasikan dana-dana yang saat ini nggak bisa dilaksanakan, dioptimalisasi untuk diarahkan ke itu tadi, penambahan itu tadi. Item lain ya, misalkan APD. Kalau dulu nggak ada APD, sekarang mungkin yang acara tetap sosialisasi di alun-alun tindakan di situ kira gitu Bu ya. Iya. Jadi yang dulu kita bisa sampai misalkan gerak jalan ya kan, kemudian kita bisa gerak jalan, terus kemudian kita bisa car free day dan sebagainya, terus bersepeda dan sebagainya untuk mengumpulkan massa sosialisasi, udah nggak bisa lagi. Jadi jalan terbarunya ya kita harus aktif melakukan sosialisasi yang bisa menyerap, maksudnya bisa menarik pemilih melalui media, misalkan media online, kemudian melalui media massa, kemudian baliho dan sebagainya. Bisa juga nanti Zoom by Zoom dan sebagainya. Banyak cara mungkin. Ya seperti ini, seperti kreatif sekali ini ya kan.
Dan di mana juga kan Podcast sosialisasi ini. yang dilakukan sama KPU, mungkin kalau dulu sosialisasinya ditekankan untuk masyarakat jangan golput ya. Tapi kalau sekarang kan ada hal lain yang disosialisasikan gimana caranya bahwa masyarakat yang mau memilih itu safe, Betul. aman. Iya. Ayo apa? Ayo ikut nyoblos, partisipasi ya. di pilkada tahun ini, tapi juga Aman, sosialisasi protokol protokol kesehatan. kesehatan. Jadi Iya. itu jadi lebih tambahan PR-nya jadi ada di Iya. sini ya untuk Iya, sosialisasi. seperti itu. Di mana sedangkan juga kita untuk sosialisasi udah lebih sulit kan karena kita nggak bisa Iya. bertatapan langsung. Lah itu segala kan macem. kita juga berpikir tidak semua masyarakat juga bisa menggunakan media elektronik. Maksudnya semua orang juga tidak semua orang-orang itu tahu menggunakan gimana sih Zoom dan Iya. segala media online. Ya. Orang-orang yang mungkin sudah berusia Benar, gitu benar, kan benar. itu juga kan menjadi juga hambatan. Iya. Bagaimana caranya? Itu kita memang harus pikirkan itu gitu loh. Bagaimana caranya gitu. Tapi udah untuk saat ini strategi-strategi itu udah di ini. Kita Jadi lagi apa aja, Bu, godok. untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Ya, kita lagi godok. Mungkin setelah ini kita juga memang diminta kepada KPU RI untuk membuat desain-desain sosialisasi di era pandemi. Lah itu yang harus kita memang pikirkan apa saja nanti dan kemudian akan kita sampaikan ke KPU RI. Dan pada 19 ini juga harus disampaikan karena sebenarnya sudah harus jalan sosialisasi itu. Iya. Memang tantangannya berat. Mau bikin Iya. sosialisasi saja juga harus dipikirkan kreativitasnya. Iya. Bagaimana agar efektif. Di sisi lain harus ngirit. Benar. Di sisi lain harus menjaga protokol kesehatan. Tapi bagaimana melakukan sosialisasi yang efektif, nyampe ke target audiens. Iya. Tantangannya luar biasa KPU tahun ini. Kerja Oke. keras ya. Iya. Bu, terus kalau untuk Kepri, data pemilih kabarnya gimana, Bu? Kan sering itu jadi persoalan lah di data pemilih itu. DP4 kita itu ya, DP4 kita tuh 1.393.000 itu DP4 ya. Itu terdiri dari laki-laki kurang lebih 700-an, perempuan tuh 600 ribuan ya kan, 700 ribu 600 ribu. Itulah nanti ada proses pencocokan dan penelitian. Ternyata coklit itu sekarang harus tetap mendatangi nih. Lah, untuk mendatangi calon pemilih ini, itu kan petugas kami ini kan benar-benar harus safety. Iya, Nah, memang seperti itu. Jadi mungkin nanti memang protokol kesehatan untuk petugas kami memang harus benar-benar harus benar safety ya, karena takutnya mereka harus datang dari satu rumah ke rumah. Dan memang itu tetap dilaksanakan. Itu memang aturannya seperti itu. Dan kami berupaya bagaimana nanti petugas kami, penyelenggara kami itu aman, tetap sehat, yaitu selain masker, kemudian kita juga menyediakan vitamin Suplemennya iya itu masuk vitamin karena memang harus gitu loh, kan takut staminanya dia drop dan sebagainya. Memang harus pemilu 2000 kemarin 19 itu menjadi pelajaran kita juga gitu kan, sehingga ke depan apalagi era pandemi kayak gini kita harus perhatikan kondisi kesehatan mereka, terusan asupan vitaminnya juga itu. Ada ini, Bu, petugas-petugas coklit tadi. Iya, ya, tetap itu namanya PPDP, pemutahiran data. Itu nanti juga ada mereka dilakukan rapid test, ada nggak? Iya, atau memang hanya vitamin. Itu masuk sebagai protokol kesehatan. Ada rapid test juga iya, ya. Mereka ada kegiatan rapid test, kemudian mereka juga harus dilihat suhu tubuhnya. Kita juga tidak mau nanti ternyata dia sudah punya riwayat misalkan sakit gitu kan bahaya juga, kasihan gitu kan. Itu harus diperhatikan. Penggunaan masker dan semuanya sudah memang masuk di situ semuanya. Protokol kesehatannya memang harus diikutin. Iya. Jadi tenang kasihan aja. Mereka harus dari satu rumah ke rumah. Nah, itu petugasnya. Jangan sampai nanti juga masyarakat nggak usah takut gara-gara ada petugas yang sering kita harus sosialisasi juga itu kan, bahwa nanti tanggal 15 Juli kita sudah melakukan pencocokan penelitian gitu kan sampai Agustus. Jadi masyarakat udah tahu, kita sosialisasikan. Pokoknya setiap tahapan yang KPU lakukan itu disosialisasikan. Nah, gitu. Memang wajib harus disosialisasikan. Pemutahiran coklit disosialisasikan, PKPU keluar harus disosialisasikan. Semua bisa kampanye, nanti mau pencoblosan semua disosialisasikan gitu. Nah, ini ngomongin lagi nih, Bu, masalah Covid nih, masalah pandemi. Dan juga sekarang lagi rame-ramenya bahas masalah e-voting nih. Nah, untuk PKPU ini nanti bakal diberlakukan nggak sih atau mungkin nggak, Bu? Karena kemarin ada beberapa kepala daerah mengusulkan e-voting. Nah, di Kepri mungkin nggak, Bu?